Saya sebagai Ketua Paganagari Nan Balimo ya Pak Yan. Iya. Saya cinta akan negeri ini. Hmm. Saya ikhlas. Apapun jalan sudah saya tempuh Pak Yan. Saya sudah mencoba berbicara dengan beberapa nenek mama. Bahkan saya pernah bilang kepada nenek mama yang mencoba tunjuk-tunjuk akan hulayat ini. Yang menjadi pertanyaan saya kepada mereka Pak Yan. Apakah ini hulayat nagari atau hulayat kau? Mereka jawab, ini adalah hulayat nagari. Kalau hulayat nagari, kembali para nantuo ko duduk bersama. Jangan ditunjuk oleh. Iya. Begitu Pak Yan. Iya. Masih ada yang mau Pak Ronald sampaikan terkait konsolidasi ini? Sebenarnya khususnya di tingkat di tingkat bawah, di tingkat rumah kadang kaum. Sebenarnya kalau menurut perjalanannya Pak Yan, Ya. benar apa yang disampaikan oleh Bapak Eprion Coneng tadi. Bahwasannya kejelasannya tidak ada. Kita hidup di negara Republik Indonesia. Mengenai keberadaan buku tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, kita memahami dan mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pengganti Undang-Undang zaman Belanda. Yang inti dari undang-undang tersebut demi kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran masyarakat. Pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tersebut menyampaikan tentang hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun yang dikuasai oleh seseorang atas tanah. Sebenarnya masyarakat yang telah menguasai selama ini itu memang hak milik mereka. Tetapi mereka tidak punya kejelasan atas hak milik tersebut. Ini yang saya katakan dari awal. Ini adalah konflik konsolidasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayan Rizal Podcast, malam hari ini kembali kita berjumpa dengan Ketua Paganagari Nan Balimo Kota Solo. Dan pada saat yang berbahagia ini, pada kesempatan ini bersama kita Wakil Ketua DPRD Kota Solo. Dalam hal ini beliau sebagai tokoh masyarakat Kecamatan Tanjung Harapan. Pak Coneng, ya. Selamat malam Pak Coneng. Malam Pak Yuda. Apa kabar Pak Coneng? Alhamdulillah sehat. Pak Ketua, kabar baik Pak Ketua? Baik Pak Yan. Yang paling cantik di sebelah kita Ibu Tati ya Bu ya. Ya. Alhamdulillah sehat Pak ya. Ya, selamat malam Ibu Tati. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dengan Ketua Paganagari Nan Balimo Kota Solo karena ada hal yang perlu beliau ungkapkan kepada kita bersama, masyarakat Nan Balimo Kota Solo khususnya dan Kota Solo pada umumnya, terkait dengan cikal bakal berdirinya organisasi Paganagari Nan Balimo Kota Solo yang beliau pimpin. Kita awali pembicaraan kita ini dengan apa latar belakang berdirinya Paganagari, organisasi masyarakat Paganagari Nan Balimo Kota Solo. Kemarin Pak Ketua sudah mengungkapkan bahwasanya organisasi masyarakat ini ada membina UMKM, ada seni di situ, ada budaya di situ, kearifan lokal yang dilestarikan oleh Paganagari. Kemudian Pak Ronald, awal mula berdirinya Paganagari ini dilatar belakangi oleh hal apa? Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Yan. Berbicara tentang latar belakang lahirnya organisasi perkumpulan masyarakat Paganagari Nan Balimo Kota Solo, di latar belakangi
karena adanya semacam persoalan yang timbul di tengah masyarakat Nan Balimo tersebut pada bulan Juli 2021. Persoalan yang timbul tersebut adalah di mana pihak kepolisian melakukan pemancangan atas areal hulayat suku Nan Balimo yang dianggap selama ini areal konsolidasi 240 hektar. Artinya areal konsolidasi. Konsolidasi ini apa, Pak Ketua? Berbicara tentang konsolidasi. Konsolidasi merupakan pemetaan sebuah wilayah untuk melakukan pembangunan. Jadi yang selama ini yang terjadi di tengah masyarakat Nan Balimo dan Kampung Jawa, orang bercerita tentang konsolidasi. Menurut saya, ini bukan konsolidasi. Ini adalah konflik konsolidasi, di mana kesepakatan awal antara nenek mama suku Nan Balimo dengan pemerintah daerah tingkat 2 Kota Solo terpaut penyerahan hulayat 240 hektar yang telah menyepakati untuk pembangunan fasilitas pemerintah daerah waktu itu sampai saat sekarang tidak pernah menemukan titik terang. Baik, Pak Ketua. Kita potong sampai situ supaya bisa dicerna oleh masyarakat dengan baik. Artinya konsolidasi ini sebuah area yang sebuah area tanah ulayat yang diserahkan oleh nenek mama di Kelurahan Nan Balimo kepada pemerintah untuk pembangunan fasilitas pemerintah. Untuk pembangunan fasilitas pemerintah seluas 240 hektar. Benar. Ya, kan begitu kata yang Pak Ronald bilang tadi kan. Kemudian ini kan niat baik ini, penyerahan oleh masyarakat suatu bentuk swadaya masyarakat gitu kan kepada pemerintah untuk didirikan fasilitas-fasilitas umum. Muncul permasalahan di mana, Pak Ketua? Berbicara tentang persoalan yang menjerat sampai saat sekarang ya Pak Yan. Memang persoalan ini kita runut ke belakang kembali. Pada tahun 1971, para nenek mama suku Nan Balimo melakukan penyerahan kepada pemerintah daerah Kota Solo. Setelah itu pada tahun 1976, nenek mama kembali mencabut penyerahan mereka terhadap pemerintah daerah. Pada tahun yang sama, 1976 tersebut, kembali nenek mama itu menyerahkan kepada pemerintah. Dan terakhir, pada tahun 1979, kembali pula para nenek mama itu melakukan pencabutan penyerahan mereka terhadap pemerintah Kota Solo tersebut. Sampai saat sekarang, keberadaan persoalan ini tidak pernah menemukan titik terang. Begitu Pak ya. Ya, mungkin kita ke Pak Coneng sebagai tokoh masyarakat dan sebagai pimpinan di lembaga perwakilan daerah ya Pak. Jadi setelah disebutkan kronologis tadi, ada penyerahan dan ada pencabutan. Artinya yang diserahkan itu ditarik kembali. Yang ini kan diserahkan menurut Ketua Paganagari, diserahkan kepada pihak pemerintah. Bagaimana lembaga memandang ini Pak, persoalan ini?
Oke, terima kasih Pak Yan. Pertama-tama kami secara pribadi dan lembaga mengucapkan selamat dulu terhadap Paganagari yang telah keluar SK Menkumhamnya legalitas satu lembaga swadaya masyarakat, yaitu yang dinamakan Paganagari Nambalimo. Alhamdulillah, dan ketuanya Saudara Ronald dan beberapa pengurus kami juga sudah beberapa kali silaturahmi. Tentu kami mengucapkan selamat bekerja, karena lembaga swadaya masyarakat salah satu penyambung aspirasi dari masyarakat dan termasuk isu-isu tanah konsolidasi 240 hektar. Mengenai tanah 240 hektar, dari hal yang berkembang dari masyarakat, emang terjadi penyerahan di tahun 60-an terhadap pemerintah daerah. Kegunaannya yaitu untuk membangun pusat pemerintahan daerah Kota Solo. Karena di tahun 71 berdirinya Kota Solo, kita tentu harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk satu daerah, gedung perkantoran namanya. Karena dulu sebelum berdirinya Kota Solo, ini adalah termasuk daerah Kabupaten Solo, dan di tahun 71 baru berdiri Kota Solo. Tentu sebelum kita mendeklarasikan sebuah kota, tentu fasilitas yang memadai kita harus miliki dulu. Jadi berangkat dari situlah nenek mama atau ulayat 65 mungkin menyerahkan beberapa bidang tanah, yaitu termasuk di Kelurahan 65 itu 240 hektar, dan perjanjiannya memang begitu. Kami sendiri dokumen-dokumen itu kan fotokopi yang baru dapat, dan sebagai anak Nagari 65 juga kami baru mendengar cerita-cerita dari yang tua-tua dulu bahwa ini terjadi penyerahan kepada pemerintah daerah dengan beberapa catatan-catatan. Nah, di saat penyerahan di tahun 60-an terjadi lagi pencabutan sesuai yang disampaikan oleh Saudara Ronald tadi. Itu memang benar adanya. Ada surat pencabutan dari nenek mama bahwasanya dengan alasan tidak sesuai dengan peruntukan awal. Tentunya di saat penyerahan tentu ini sudah tercatat sebagai aset bagi negara. Tentu pencabutannya tentu berproses lagi, dan bahkan sampai dengan wali kota terdahulu yang lebih hangat itu isunya di saat kepemimpinan Bapak Irzal Datuk Lawi Basa. Dan di situ pemerintah daerah bersama-sama dengan lembaga DPRD membentuk sebuah tim untuk penyelesaian tanah konsolidasi. Di situ di 2013 tim telah mengeluarkan beberapa rekomendasi, tetapi sampai di mana kenapa tidak dilanjutkan oleh tim? Mungkin masa jabatan kawan-kawan di lembaga atau tim itu sendiri habis masa jabatannya, tentu tidak dilanjuti. Bahkan sudah keluar surat himbauan di tahun 2013 bahwasanya Wali Kota Solo mengeluarkan himbauan terhadap BPN bahwasanya untuk penyelesaian tanah konsolidasi ada beberapa poin-poin yang harus ditindaklanjuti oleh BPN. Dan ditindaklanjuti dengan surat tahun 2021 menindaklanjuti surat Wali Kota tahun 2013. Wali Kota hari ini juga sudah mengeluarkan surat memperkuat surat 2013 dengan surat 2021 untuk menindaklanjuti penyelesaian tanah konsolidasi. Tentunya kami juga beberapa kali menerima masyarakat 65 di DPRD atas pengaduannya. Masyarakat meminta penyelesaian ini. Tentu penyelesaian ini kami yang diamanahkan di tahun 2019-2024, tentu kami melihat berkas-berkas tim yang lama dan kami pelajari. Dan kami sudah melakukan rapat-rapat dengan asisten satu bidang pemerintahan termasuk dengan BPN. Tentu ini tim lagi bekerja. Harapan kami tentu dengan itikat baik pemerintah daerah dan itikat baik dari masyarakat, tentu ini bisa terselesaikan. Tapi yang kami lihat pada hari ini, pokok persoalan tentu kalau di Sumatera Barat ini terkenal dengan Tungku Tiga Sajarangan, ada pemerintahan, ini Mama, ada Bendua Kanduang. Tentu ini harus duduk satu meja. Kita urai lagi benang kusut ini, karena ini sangat merugikan masyarakat.
Karena bagaimanapun masyarakat sudah menggarap puluhan tahun yang mereka dari nenek moyang mereka telah menggarap tanah ini, tapi kejelasan hukum pada hari ini tidak jelas bagi mereka. Tentu perjuangan mereka sia-sia kalau ini tidak diselesaikan. Yang lebih tragisnya lagi, di tahun 2000 ada kesepakatan konsolidasi dengan wali kota bahwasanya sertifikat yang lahir di bawah tahun 2000 dan di tahun 2000 itu legal secara hukum. Ternyata pada hari ini masyarakat yang punya sertifikat di tahun 2000, di bawah tahun 2000 tidak bisa menjadikan sertifikat ini menjadi surat berharga. Contohnya balik nama juga tidak bisa. Dianggunkan ke bank juga tidak bisa. Tentu ini harus kita perjelas. Karena sertifikat adalah salah satu dokumen negara, adalah surat resmi dan surat berharga yang dikeluarkan oleh negara. Tentu negara harus melegalkan ini. Nah, jadi harapan kami pemerintah daerah, DPRD, Nenek Mama, dan pemangku kepentingan di daerah ini, mari kita sama-sama duduk untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau ini kita biarkan berlarut-larut, tentunya nanti akan terjadi konflik agraria lebih parah. Nah, kita tidak menginginkan daerah ini tidak kondusif, tapi kita menginginkan bagaimana kepastian hukum terhadap masyarakat. Kalau pemerintah daerah turun tangan menyelesaikan ini, sebenarnya masyarakat mengikut, pasti ikut. Tapi harapan kami kepada masyarakat yang terimbas di tanah konsolidasi, doakan supaya ini cepat selesai. Kami di lembaga akan menyusun lagi dan membuka lembaran lama sejauh mana perjalanan tim terdahulu. Semoga di masa jabatan kami ini di 2024 ini bisa terselesaikan. Mungkin itu harapan kami. Dari berkas yang ada, Pak, dari data yang masuk ke lembaga, dari pengaduan-pengaduan masyarakat, itu kan ada pencabutan, pencabutan apa yang sudah diserahkan. Pencabutan ini secara hukum memenuhi legal formalnya nggak, Pak? Tentu di saat penyerahan satu barang dan terus pencabutan satu barang lagi, tentu betul kata Pak Yandiza, tentu harus terpenuhi legal formal hukumnya. Nah, ini lagi kami dengan asisten satu kemarin itu berdiskusi termasuk dengan Kabak Hukum bahwasanya sejauh mana kekuatan surat pencabutan yang dilakukan oleh Nenek Mama yang terdahulu. Nah, kalau surat pencabutannya tidak kuat, tentu langkah hukum apa lagi yang harus ditempuh oleh masyarakat bisa mengembalikan ini dan sesuai dengan peruntukannya, dan tanah yang lahan tidur pada hari ini bahkan juga Presiden menginstruksikan, bahkan berkali-kali Presiden Jokowi itu menginstruksikan bahwasanya jangan sampai ada lahan yang tidur yang tidak dimanfaatkan. Nah, bahkan ini kita punya tanah 240 hektar yang digarap oleh masyarakat, bahkan tidak jelas kepastian hukumnya di situ. Bahkan Presiden juga pernah mengimbau kepada menteri yang terkait bahwasanya tolong diproses percepatan sertifikat tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Tentu ini yang perlu kita sikapi dan ini tentu membutuhkan waktu untuk konsultasi. Kami akan siap mencari dan mengkonsultasikan ini terhadap kementerian yang terkait. Kalau toh belum ke kementerian, nanti kami insya Allah akan ke wilayah bagaimana sejauh mana persoalan ini bisa cepat terselesaikan. Yang jelas harapan kami tentu yang sudah punya legal formilnya pada hari ini, yang sudah punya sertifikat, ya dilegalkan, karena itu sudah ada lambang negara kok di situ. Lembaga negara juga, tapi tidak diakui oleh lembaga juga. Kan itu yang bikin persoalan pada hari ini. Jadi tidak ada kepastian hukum terhadap objek ini. Betul. Logikanya kan begini, Pak. Ketika yang diserahkan itu dicabut, artinya kan seharusnya kembali kepada yang menyerahkan itu. Nah, sekarang objek itu setelah dicabut itu dibiarkan begitu saja atau sudah ada yang menguasai, Pak? Disitulah terjadi persoalan pada hari ini. Karena di saat surat pencabutan dari Nenek Mama yang menyerahkan
tanah tersebut. Pada hari ini terjadi penyerobotan oleh orang-orang yang mengaku. Bahkan terjadi pengkaflingan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tentu ini harus segera mungkin diselesaikan sesuai dengan pandangan saya tadi. Jangan sampai terjadi konflik sosial di lahan 240 hektar. Karena persoalan ini sangat sensitif. Bahkan kemarin itu terjadi pematokan tapal batas oleh pihak kepolisian. Ternyata di situ terjadi konflik karena masyarakat juga tidak terima dan masyarakat datang beramai-ramai ke lembaga, dan tentu ini menjadi PR kami juga di lembaga. Artinya lembaga sudah memproses ini ya Pak? Lembaga sudah memproses ini, sudah beberapa kali rapat dengan stakeholder yang terkait, termasuk dengan perwakilan masyarakat juga. Tetapi semua pada gamang mengambil keputusan. Tentu kita akan mencari regulasi yang lebih kuat setingkat di atas kota atau kabupaten. Sekarang kita ke Pak Ketua, Pak Ronald. Kan sudah disampaikan tadi oleh wakil kita di DPR bahwasanya yang disuarakan oleh masyarakat sedang berproses. Jadi secara detail yang diharapkan oleh masyarakat saat sekarang ini terhadap konsolidasi tersebut, tanah konsolidasi tersebut, itu seperti apa detailnya Pak Ketua? Berbicara tentang harapan masyarakat ya Pak Yan. Pada hakikatnya harapan masyarakat itu sama semuanya. Bagaimana caranya yang mereka merasa memiliki kembali ke pangkuan mereka dan mempunyai legalitas yang diakui keabsahannya di dalam negara Republik Indonesia tersebut. Itu Pak Yan. Berarti yang dicabut itu masyarakat tidak menguasainya sekarang? Berbicara pencabutan 1979 yang terakhir ya Pak Yan. Pemerintah berpatokan karena pencabutan para nenek mama sukunan Balimo di tahun 1979 tersebut sepihak atau tidak melalui proses pengadilan. Maka berpatokan pada itulah pencabutan di tahun 79 itu tidak mendapat pengakuan yang sah dari pihak pemerintah waktu itu. Artinya pencabutannya tidak sesuai dengan proses, sudah. Tidak sesuai dengan proses yang diatur oleh hukum. Barang yang sudah diserahkan seharusnya menurut pemerintah seharusnya dicabut melalui proses pengadilan, begitu. Begitu Pak Yan. Artinya kalau begitu tidak melalui proses pengadilan, artinya barang ini kan tanah ini kan masih dikuasai pemerintah sekarang ini. Begini Pak Yan, benar apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua DPR tingkat 2 Kota Solo tersebut. Jangan sampai terjadi konflik agraria. Persoalan ini sebenarnya sudah berlarut-larut dan tidak punya kejelasan. Beliau tadi menyampaikan ada masyarakat punya sertifikat, padahal sertifikat tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Otomatis Badan Pertanahan Nasional itu mengeluarkan sebuah surat keputusan berlandaskan pada aturan dan undang-undang. Tetapi ternyata sertifikat yang mereka terbitkan tersebut tidak mendapat pengakuan seperti dari pihak perbankan.
Semacam apa hukum tersebut? Yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang diberikan otoritas untuk menerbitkan sertifikat tanah, tapi tidak diakui oleh lembaga lainnya gitu. Ya, Artinya kepastian hukum di situ nggak ada seperti yang dikatakan oleh Pak Coneng tadi kan. benar Pak Yan. Jadi harapan apa? Menurut masyarakat permasalahan ini supaya didengar oleh wakil kita dan ditindaklanjuti nantinya Pak Ketua. Ya Pak Yan. Yang dicabut itu dikembalikan lagi kepada masyarakat yang menyerahkan itu dan lengkap dengan legalitasnya gitu. Begini Pak Yan. Setelah pencabutan terakhir 1979 tersebut, pencabutan itu kan tidak mendapat pengakuan yang sah dari pihak pemerintah karena tidak melalui proses pengadilan. Yeah. Pada hakikatnya yang dikatakan anak keponakan yang menghuni hulayat 240 hektar tersebut, mereka tetap menggarap apa yang telah digarap oleh orang tua mereka sebelumnya sampai saat sekarang. Wajar mereka melakukan penggarapan tersebut karena mereka merasa punya hak-hak atas penggarapan tersebut. Begitu Pak Yan. Ketika masyarakat yang menggarap itu dipermasalahkan tidak? Ada pihak yang merasa memiliki karena mempunyai legalitas, dipermasalahkan masyarakat yang menggarap itu. Sebenarnya begini Pak Yan. Kalau bagi masyarakat yang menggarap, memang tidak dipermasalahkan begitu. Berarti masih bisa menggarap lahan itu. Tetapi ada beberapa titik yang menerobos sepanjang apa yang disampaikan beliau tadi. Sebenarnya persoalan ini seperti ini Pak Yan. Setelah pencabutan tidak mendapat pengakuan dari pihak pemerintah, otomatis keberadaan areal 240 hektar tersebut sampai saat sekarang tidak punya kejelasan. Apakah ini milik masyarakat? Apakah ini milik nenek mama? Apakah ini milik pemerintah? Tidak ada kejelasan atas persoalan. Yang ada itu ya Pak Yan, masyarakat kembali menggarap apa yang pernah dilakukan oleh orang tua mereka sebelumnya dan melakukan pembangunan fasilitas seperti rumah di atas areal yang pernah mereka garap sebelum mereka menggarap, seperti yang pernah digarap orang tua sebelumnya ya Pak Yan. Otomatis masyarakat itu meneruskan sampai ke anak cucu mereka. Tapi keberadaan areal tersebut tidak jelas titik terangnya. Padahal kita hidup di negara demokrasi berlandaskan Undang-Undang Dasar 45, di mana keberadaan hukum tentang persoalan ini Pak Yan. Mungkin Bu Tati ada yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Yan. Saya sebagai masyarakat yang terkena imbas konflik konsolidasi ini meminta kepada Ketua Paganagari Nan Balimo Kota Solo dan Bapak Dewan kita untuk dapat menyelesaikan konflik yang telah terjadi di tanah konsolidasi ini secepat mungkin. Hanya itu mohon dan harapan saya dari permintaan masyarakat. Demikianlah Pak Yan. Imbasnya seperti apa Bu? Ibu punya sertifikat tapi sertifikat tidak diakui. Iya, seperti kita sendiri pakai sertifikat. Pernah ya Pak Yan, di tanah kami di belakang menghadap ke seseorang. Katanya kalau menggarap jangan ditanam tanaman yang keras. Bolehnya menanam tanaman muda, dan kalau membangun cukup semi permanen saja. Jadi kan kami ini merasa resah, masih ragu-ragu bagaimana kejelasannya tentang tanah kami ini. Padahal kami punya sertifikat.
Jadi kan harapan kami ya Pak Yan supaya dapatlah selesai cepat mungkin konflik konsolidasi ini yang mengkurung-kurung kami ini. Nah, demikianlah Pak Yan. Cukup pelik juga ya Pak Coneng permasalahan ini, permasalahan tanah konsolidasi ini. Jadi yang diharapkan masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Paganagari tadi itu kejelasan. Apakah ini masih dikuasai oleh pemerintah atau kembali kepada masyarakat gitu. Bagaimana menurut Pak Coneng ini? Garis merahnya mengurai ini bagaimana Pak Coneng? Oke Pak Yan. Yang pertama saya masih bingung dari mana asal kata konsolidasi tanah 240 hektar. Konsolidasi kalau kita berbicara dari konsolidasi itu adalah menyatukan satu dengan kelompok lain untuk berkonsolidasi untuk menyelesaikan persoalan atau menyatukan kelompok dengan identitas lain mencari titik yang jelas. Ini kata konsolidasi ini perlu kita cermati. Berarti kalau kata konsolidasi dipakai pemerintah pada hari ini berarti ada penyelesaian terdahulu. Berarti sudah ada penyelesaian terdahulu. Karena konsolidasi kan, berarti sudah ada kesepakatan atau duduk pihak pemerintah dengan masyarakat atau nenek mama. Berkonsolidasilah mereka. Nah, tentu keputusan konsolidasi tadi, tentu itu yang akan kita bedah. Apa keputusan dari konsolidasi tadi. Dan kapan terjadinya konsolidasi. Dan itu kami sudah pernah mempertanyakan. Dan kapan ini konsolidasi? Ini adalah di saat wali kotanya Pak Syaidani katanya. Terjadi konsolidasi, tentu ada kesepakatan yang mana punya masyarakat dikembalikan ke masyarakat. Dan ada beberapa SK, termasuklah seperti Bu Tati ini. Bu Tati ini adalah hasil dari konsolidasi tersebut. Makanya timbul sertifikat beliau. Beliau dari nenek moyangnya di sini menggarap, belum ada penyerahan pun mereka sudah menggarap di sini. Dari nenek Ibu Nuruli misalnya, sudah menggarap di sini dari tahun jauh sebelum tahun 60-an. Beliau sudah menggarap sini, sudah menguasai ini, sudah bertanam, bahkan sudah punya pondok-pondok di sini. Bahkan Bu Tati dan orang tuanya terlahir di tanah ini. Makanya proses itu diajukan menjadi pengajuan hak milik. Keluarlah sertifikat beliau di tahun 2000. Berarti Bu Tati dan keluarganya adalah satu kesepakatan yang lahir dari konsolidasi tadi. Di luar yang belum bersertifikat, tentu ini yang perlu kita cari kejelasannya. Karena pada hari ini kalau kita berbicara pemerintah daerah atau negara sendiri juga tidak bisa menguasai. Yang menguasai fisik pada hari ini adalah masyarakat. Nah, lucunya di situ. Kalau kita berbicara diserahkan terus pemerintah daerah tidak mengakui pencabutan itu, tentunya pemerintah daerah punya bidang-bidang tanah di sini. Saya pernah menanyakan ke pihak pemerintah daerah, bahkan pemerintah daerah mengajukan 6 parcel terhadap tanah di atas 240 hektar tidak bisa keluar sama BPN. Kan di sini terjadi kevakuman hukum. Yang mengajukan pemerintah daerah yang menerima penyerahan dari ini mama ini. Iya. Tidak bisa juga keluar. Tidak bisa dikeluarkan oleh BPN. Saya menyimpan itu surat dari pemerintah daerah meminta kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Solo, cabang Solo, untuk menerbitkan sertifikat 6 parcel. Jadi ada 6 bidang tanah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah bahwasanya ini adalah salah satu bagian dari hasil konsolidasi terdahulu. Minta diterbitkan sertifikat yang 6 parcel tidak bisa juga keluar pada hari ini. Tentu ini yang perlu kita sikapi. Yang pertama supaya kepastian hukum jelas bagi masyarakat yang terlahir setelah hasil konsolidasi. Ada SK-nya beberapa masyarakat dan keluar sertifikatnya, tentu itu dilegalkan dulu. Supaya masyarakat ini bisa meningkatkan taraf hidupnya, bisa ini sertifikat digadaikan, dianggunkan, atau sertifikat diolah menjadi modal usaha,
tentu ini yang menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Kalau kita mau meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, tentu ini dulu yang kita advokasi. Saya rasa ini tentu kita ulang, kita buka lagi lembaran konsolidasi itu sejauh apa, butiran-butiran apa yang terlahir dari hasil konsolidasi tadi. Jadi di masyarakat pada hari ini terbangun image seolah-olah tanah konsolidasi itu haram. Konsolidasi ini sebenarnya adalah bentuk musyawarah kan, menyatukan beberapa kelompok, kita duduk bermusyawarah dan melahirkan beberapa butir-butir kesepakatan, kan itu yang konsolidasi. Pada hari ini menakutkan tanah konsolidasi. Ada masyarakat yang mau bedah rumah di tanah konsolidasi aja tidak bisa. Ini kan semacam kita haramkan konsolidasi. Padahal konsolidasi itu suci. Konsolidasi itu adalah bermusyawarah, bersepakat dan melahirkan kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, tidak merugikan kedua belah pihak. Nah, pada hari ini kami baru mendengar juga kemarin hasil rapat beberapa lurah di kantor wali kota. Mereka melahirkan satu keputusan bahwasanya bagi masyarakat miskin rumahnya mau dibedah rumah di atas tanah konsolidasi tidak dibolehkan. Saya baru dapat bocoran kemarin dan ini salah satu menjadi PR kita. Alasannya apa? Jadi kita jangan seolah-olah konsolidasi ini haram, konsolidasi ini menakutkan. Nah, ini yang perlu disikapi bersama. Karena bagaimanapun pemerintah daerah pada hari ini, kami di DPRD tentu satu dalam kesatuan, yaitu penyelenggara pemerintahan di daerah. Tentu ini kita harus saling bersinergi, mencarikan titik temu supaya masyarakat tidak kita rugikan dan pemerintah daerah juga tidak rugi. Sebenarnya kita sama-sama tidak mau tersandung persoalan hukum. Jadi pemerintah gampang di sini, saya rasa Pak Indra. Bukan pemerintah daerah tidak mau menyelesaikan. Tentu banyak aspek yang perlu dikaji oleh pemerintah daerah pada hari ini. Tentu kita berharap ke masyarakat kita bersabar, doakan pemerintah daerah dan pemimpin kita untuk mencarikan solusi ini sebenarnya. Tapi yang jelas dulu saya tidak setuju kalau konsolidasi ini menakutkan. Jangan sampai konsolidasi ini seolah haram. Pembangunan kita lakukan di tanah konsolidasi tidak bisa. Nah, itu salah kita. Biasanya yang tidak bisa dilakukan di sebuah lahan itu sedang berperkara. Sebelum putusan pengadilannya inkrah, itu belum bisa dilakukan apa-apa. Betul. Biasanya kan begitu, Pak. Betul. Konsolidasi ini ada sedang berperkara di pengadilan atau bagaimana, Pak? Sepengetahuan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi sampai hari ini yang namanya tanah 240 hektar tidak ada bersengketa di pengadilan, Pak. Jadi apapun sebenarnya di tanah konsolidasi masyarakat mau garap apapun selagi itu mereka bisa membuktikan dengan bukti-bukti yang ada. Semisal dulu orang dulu itu terhadap anak keponakannya penggarap dikasih alas hak, surat izin menggarap. Selagi masyarakat itu punya itu, saya rasa sah-sah saja, Pak. Kita memanfaatkan lahan tidur. Ini tidak bersengketa. Sekali lagi ini tidak bersengketa. Bahkan BPN mengarahkan kita menggugat pemerintah daerah atau menggugat BPN. Saya pernah konsultasi dengan BPN. Mereka konsultasi Bapak, ya? Iya, saya pernah konsultasi sebelum bulan puasa ke BPN. BPN mengarahkan kita menggugat pemerintah daerah atau menggugat BPN. Kalau kita masyarakat menggugat BPN, sejauh mana keakurasi kemenangan masyarakat itu nanti, keberpihakan hukum ini terhadap masyarakat, tentu ini perlu dikaji. Kalau itu yang ditawarkan BPN, artinya BPN sedang mencari kejelasan hukumnya. Kalau yang dimenangkan masyarakat, ya artinya dengan putusan pengadilan itu mereka bisa nanti mengambil suatu kebijakan. Apakah ini akan sesuai dengan tuntutan masyarakat? Apakah ini tetap dibiarkan sebagaimana biasa, dibiarkan sebagaimana tidak
dikuasai dan tidak boleh ada pembangunan, tidak boleh ada kegiatan di situ. Artinya BPN menunggu keputusan pengadilan gitu, Pak. Kalau itu yang disarankan BPN, di saat penyerahan berarti ada dua kelompok, kelompok masyarakat dan kelompok pemerintah daerah. Diserahkan secara formal, kalau kita lihat dulu suratnya berbentuk segel, dan tentu pada hari ini kalau BPN mengarahkan kita gugat-menggugat, pada hari ini kejelasan ini miliknya pemerintah juga belum jelas. Karena pemerintah daerah mengajukan sertifikat 6 persil aja tidak keluar. Tentu harapan kami di sinilah kepiawaian seorang kepala daerah pemangku kepentingan pada hari ini duduk bersama kembali, karena ini konsolidasi namanya. Kalau konsolidasi tentu pemangku adat, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah duduk dulu, kita cari titik temu dan bersepakat dulu. Kalau tidak ada kesepakatan, tentu boleh kita arahkan masyarakat untuk melakukan gugatan atau class action atau apalah namanya. Artinya sebagai wakil rakyat, Bapak tidak setuju dengan arahan menggugat ke pengadilan itu? Iya. Baik diselesaikan dengan musyawarah. Iya, karena awalnya dengan itikat baik dan niat baik pemangku adat Kelurahan Nambalimo menyerahkan ini ke pemerintah daerah, di dalam perjalanannya tidak sesuai dan bahkan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan di tanah 240 hektar, tentu kita duduk kembali. Bilanglah pemerintah kendalanya tidak bisa membangun, misalnya kita keterbatasan APBD atau bagaimana, konsultasi lagi, kita duduk, kita bermusyawarah lagi. Atau di atas 240 hektar ini emang masih 240 hektar kah? Atau sudah menyusut? Menyusutnya kemana? Menyusutnya kemana? Kalau pemerintah daerah emang kepengen beberapa hektar di sini, tentu kita duduk lagi. Misalnya sisa sekarang ada 100 hektar misalnya, yang dikuasai oleh masyarakat ada 200 atau 50 hektar. Kalau kita bermusyawarah, kalau masyarakat kita bagi aja. Yang mana punya pemerintah dan mana punya masyarakat, kita bikin hitam di atas putih. Tentu dengan lembaga-lembaga yang berkompeten. Termasuk nenek mama Nambalimo yang menyerahkan dulu, ada beberapa nenek mama tentu membubuhkan tanda tangan, termasuk lembaga kerapatan adat yang ada di Kota Solo tentu mengetahui juga. Nah, kalau ada kesepakatan begitu, kita kirim surat ke BPN, saya rasa BPN tidak akan menolak. Karena alasannya sudah cukup. Cukup. Karena pemerintah daerah dengan masyarakat duduk dan ini hasil keputusannya selesainya bentuk ini. Tentu BPN tidak keberatan dan mereka pasti akan menembuskan juga ke setingkat lebih tinggi dari BPN Kota Solo. Pak Ketua, Pak Ronald, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Coneng tadi, Wakil Ketua DPRD, kan ada semacam rekomen dari BPN untuk kejelasan hukumnya diselesaikan di pengadilan. Namun Pak Coneng berpandangan ini lebih baik diselesaikan dengan musyawarah. Nah, menurut Pak Ganagari yang membawa aspirasi ini ke masyarakat, sepakat nggak dengan yang disampaikan Pak Efrian Coneng tadi? Memang benar adanya ya Pak Yan. Kita hidup di ranah Minang, mempunyai falsafah bule aye dek balangu, bule kato dek memakai. Segala sesuatu itu bisa disepakati apabila kita lakukan musyawarah. Kembali kita duduk bersama. Kan itu inti yang disampaikan beliau. Sebagai orang Minangkabau, kita memiliki falsafah ya Pak Yan. Yang selama ini saya nilai tidak pernah dilakukan oleh pihak-pihak manapun dalam penyelesaian konsolidasi ini.
Apa falsafah Ranah Minang tersebut? Sasek di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Sebenarnya begini Pak Yan. Yang melakukan penyiaran itu adalah ada sekitar 8 orang nenek mama suku Nan Balimo. Otomatis pencabutan mereka tidak mendapat pengakuan dan akhirnya hulayat 240 hektar tidak punya kejelasan. Kan begitu kan Pak Yan? Iya. Makanya saya bilang begitu tadi. Sasek di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Harusnya para nenek mama suku Nan Balimo ini kembali duduk baropok, bermusyawarah, mencari jalan atas persoalan yang melanda wilayah mereka demi menjaga keamanan, kenyamanan anak keponakan serta kaum yang berada di wilayah Nan Balimo ini Pak Yan. Begitu Pak Yan. Iya. Jadi sepakat gitu dengan langkah musyawarah untuk penyelesaian konsolidasi ini. Jadi pertanyaannya, musyawarahnya kapan gitu? Kalau berbicara kapan musyawarah, kembali kepada para nenek mama itu untuk berdiskusi Pak Yan. Iya. Sebab saya bilang tadi, beberapa waktu yang lewat, berbagai jalan sudah ditempuh oleh pihak pemerintah. Menghadirkan fakultas hukum dari Universitas Andalas dengan Badan Penelitian Pembangunan Kota Solo. Iya. Sebelum ini saya sudah sampaikan kepada yang lain-lain itu. Itu akan nihil hasilnya. Ternyata benar kan? Iya. Padahal kita ini punya falsafah Ranah Minang. Alam takambang jadi guru, ambil tuah karena manang cali akanan sudah. Iya. Baraja kita ke masa lalu tuh. Tetapi orang sekarang kan itu sudah tidak ada lagi, bahkan telah menipis kan. Iya. Padahal kita tahu Sumatera Barat ini di dalam persoalan sengketa tanah dan persoalan Sako Pusako memiliki perbedaan dengan provinsi lain yang ada di Republik Indonesia. Iya. Untuk mendapatkan kejelasan atas sebidang tanah, kita harus melalui 2 aturan hukum, yaitu hukum adat dan hukum Republik Indonesia. Kan begitu Pak Yan? Iya. Otomatis kalau belajar kita kepada falsafah tersebut, jalan satu-satunya kembali para nenek mama itu duduk bersama dengan anak keponakan serta kaum yang berada di wilayah 240 hektar tersebut Pak Yan. Iya. Itu belum dilakukan. Insya Allah sampai sekarang tidak pernah dilakukan. Artinya sebelum ke lembaga ya Pak, artinya kan seharusnya diselesaikan di tingkat bawah dulu. Benar Pak Yan. Bulat dulu. Itu benar Pak Yan. Dulu di situ, iya. Kan itu yang saya bilang. Kembali kita kepada falsafah kita. Iya. Rumah gadang bajanjang naik batanggo turun. Ndak nama dari bawah saya awak melencek kata bakapeh hidung kau Pak Yan. Iya. Ternyata apa yang mereka lakukan tidak pernah ada benarnya kan? Iya. Betul. Nah karena betul. apa? Pihak dari wakil kita Pak Coneng tadi kan sudah menyatakan bahwasanya akan membuka musyawarah ini dengan masyarakat. Cuma untuk sebelum sampai ke beliau sudah ada kesepakatan yang akan kita sampaikan kepada wakil kita untuk dimusyawarahkan lagi dengan pihak-pihak terkait ya Pak Coneng. Perlu saya sampaikan Iya. apa yang pernah saya lakukan sebelum ini Pak Yan. Saya sebagai ketua Paganagari Nan Balimo ya Pak Yan. Iya. Saya cinta akan negeri ini. Saya ikhlas. Apapun jalan sudah saya tempuh Pak Yan. Saya sudah mencoba berbicara dengan beberapa nenek mama. Bahkan saya pernah bilang kepada nenek mama yang mencoba tunjuk-tunjuk akan wilayah ini. Yang menjadi pertanyaan saya kepada mereka Pak Yan. Apakah ini wilayah nagari atau wilayah kau? Mereka jawab,
ini adalah Hulayat Nagari. Kalau Hulayat Nagari kembali para nantuo ko duduk bersama, jangan ditunjuk oleh. Iya, iya. Begitu Pak Yan. Iya. Masih ada yang mau Pak Ronald sampaikan terkait konsolidasi ini? Sebenarnya Khususnya di tingkat di tingkat bawah, di tingkat rumah kadang kaum. sebenarnya kalau menurut perjalanannya Pak Yan, Ya. benar apa yang disampaikan oleh Bapak Eprion Coneng tadi, bahwasannya kejelasannya tidak ada. Kita hidup di negara Republik Indonesia. Mengenai keberadaan buku tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, kita memahami dan mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pengganti Undang-Undang zaman Belanda. Yang inti dari undang-undang tersebut demi kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran masyarakat. Pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tersebut menyampaikan tentang hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun yang dikuasai oleh seseorang atas tanah. Sebenarnya masyarakat yang telah menguasai selama ini itu memang hak milik mereka. Tetapi mereka tidak punya kejelasan atas hak milik tersebut. Ini yang saya katakan dari awal. Ini adalah konflik konsolidasi, Pak Yan. Begitu, Pak Yan. Iya, betul. Jadi kalau yang sebenarnya konsolidasi, kalau konsolidasi ini didudukkan pada arti yang benar, tidak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan karena konsolidasi ini adalah sebuah kesepakatan. Adanya kemurnian hati dari tokoh-tokoh masyarakat untuk membangun negeri ini gitu. Jadi begini Pak Yan, melalui anak Nagari, insya Allah yang diamanahkan oleh Yang Maha Kuasa, menjadi wakil ketua DPRD tingkat 2 Kota Solo. Besar harapan kami agar kami bisa berdiskusi, berkomunikasi, menjembatani persoalan ini ke depan. Jadi kami berpandangan kepada beliau berdasarkan pituah Ranah Minang. Apa kata pituah tersebut? Babuah rimbang di Malako, babuah lalu kaureknya. Cari kanan cadi, tenggang nagari jan binaso. Cari kanan cadi kau beknya. Karena beliau merupakan wakil ketua DPRD, insya Allah ke depan beliau merupakan orang cadi yang bisa mencari ubek atas persoalan Pak. Itu harapan Ambo Pak ya. Harapan masyarakat Pak Coneng. Carikan nan cadi, artinya masyarakat pun tidak mau berkonflik di sini. Dan Pak Coneng adalah sosok nan cadi di mata masyarakat ini. Bagaimana pernyataan terakhir Pak Coneng dalam membawa aspirasi masyarakat ini supaya terselesaikan? Betul apa yang disampaikan. Yang pertama terima kasih Pak Ronald karena kepercayaan masyarakat 65 terhadap kami sebagai putra 65 yang dihantarkan bersama-sama duduk di legislatif. Tentu ini sebuah PR dan tanggung jawab. Bahkan kami sendiri secara pribadi selalu menanyakan sejauh mana perkembangan komunikasi masyarakat terhadap nenek mama atau pemangku adat yang ada di 65, selalu kami tanyakan. Dan terus kelengkapan berkas-berkas. Maklum saya sendiri awam tentang persoalan adat, tentu tidak bisa berbicara terlalu jauh masuk ke ranah tersebut. Tetapi dari awal duduk sampai hari ini tentang persoalan tanah konsolidasi, insya Allah saya konsen terhadap ini, mengadvokasi ini terus Pak Indrizal. Karena bagaimanapun juga, terlepas juga saya juga punya ladang di situ yang pada hari ini juga tidak jelas, secara administrasinya tidak jelas. Tentu
ini menjadi tanggung jawab yang harus kita selesaikan semua. Yang lebih mengiris hati saya kemarin itu masyarakat yang sudah punya legal yang dikeluarkan oleh negara, dan salah satu hasil dari konsolidasi tersebut memberikan beberapa masyarakat terhadap SK konsolidasi dengan penerbitan sertifikat di tahun 2000, tahun 99, tahun 98, dan 97, 96. Pada hari ini sertifikat mereka semacam kertas koran yang tidak ada artinya. Tentu ini menjadi perhatian yang serius bagi kami. Bukan mengesampingkan yang belum punya sertifikat. Nah, tentu ada yang skala prioritas dan ada yang perlu duduk bersama. Yang duduk bersama tentu tanah yang digarap oleh masyarakat pada hari ini yang belum punya kejelasan. Nah, itu banyak pemangku kepentingan yang harus duduk. Kalau bisa nenek mama yang ada di Nambelimo kita kurangin dulu, kita turunin ego kita dulu untuk menyelesaikan persoalan ini. Termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah bukan dalam artian tidak mau menyelesaikan ini. Tentu pemerintah juga tidak mau terkait dalam persoalan-persoalan hukum. Disitulah kegambangan kedua belah pihak pada hari ini. Nah, tentu kalau kita buka ruang diskusi, ruang buat bersilaturahmi, tukar pikiran, untuk mencari titik temu dalam persoalan ini, insya Allah bisa ketemu. Selagi kita mau duduk di satu meja. Nah, tentu ego kita kurangi demi masyarakat banyak. Demi kepentingan masyarakat dan kepentingan bersama. Karena ini juga akan menjadi cerminan bagi Kota Solo. Kalau proses ini bisa kita lalui dengan aman, tanpa konflik, dan tidak ada riak-riak di Kota Solo, tentu ini menjadi citra baik bagi pemerintah daerah. Kalau terjadi setiap saat demo-demo, terjadi pengepungan kantor BPN yang terjadi beberapa kali, tentu menjadi presiden buruk juga terhadap kota kita. Tentu harapan kami bersama-sama bagi pemangku kepentingan pada hari ini, luangkanlah waktu, pikiran untuk menyelesaikan ini. Insya Allah ini bisa selesai. Asalkan kita mau. Lepas dulu kepentingan pribadi, yang jelas kepentingan pribadi dilepas dulu. Dan yang jelas kita mau duduk bersama di atas satu meja. Insya Allah ini bisa selesai. Kita tuangkanlah ide dan pemikiran kita. Dan terus kalau masih kurang juga, ya kita masih punya tempat buat konsultasi bahkan ke kementerian sekalipun. Kalau pemerintah daerah kan punya fasilitas buat konsultasi. Kalau hal ini ya dibutuhkan. Kalau ini dibutuhkan, ya. Ini harapan kami, tentu pemerintah juga punya skala prioritas untuk mengagendakan penyelesaian ini sebelum tahun-tahun politik hendaknya. Karena maaf, saya sendiri boleh dibilang orang politik. Tentu kami tidak mau menjadikan masyarakat ini sebagai komunitas politik semata, politik sesaat. Karena dari 2004 masyarakat selalu diiming-imingi. Insya Allah nanti bisa saya selesaikan. Insya Allah ini bisa saya selesaikan. Jadi jangan sampai nanti masyarakat berasumsi tanah konsolidasi ini dibiarkan bermasalah terus. Sekali 4 tahun memasuki tahun-tahun politik, ini jadi bahan lagi terus seperti itu tanpa ada penyelesaian begitu ya Pak. Betul, itu yang saya maksud. Jangan kita jadikan masyarakat menjadi komoditi atau jembatan kita untuk mencapai satu kesuksesan. Kita selalu mengorbankan masyarakat, mengiming-imingi masyarakat, dan masyarakat sudah berharap dengan kita bahwasanya dengan janji-janji kampanye kita bisa menyelesaikan. Ternyata omong kosong. Tentu jangan diberi harapan palsu lagi terhadap masyarakat. Pak Ronald, masih ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Pernyataan terakhir lah dari Pak Ronald. Closing statement ya. Closing statement dari Pak Ronald. Bagi saya ya Pak Yan, saya besar harapan saya
kepada segenap unsur lapisan yang terkait dalam persoalan konsolidasi yang dibicarakan selama ini. Persoalan konsolidasi ini berada di Kelurahan Kampung Jawa dan Nan Belimo, Kota Solo. Jadi saya berharap dan memanggil kembali kepada seluruh unsur yang terkait seperti Nini Mama, pihak pemerintah, Badan Pertanahan Nasional, serta unsur yang terkait lainnya. Mari kita berdiskusi, mencari solusi atas persoalan yang menjerat anak keponakan atau masyarakat kita ini. Demi menuju Kota Solo yang lebih baik ke depannya. Itu yang menjadi harapan bagi saya, Pak Yan. Ya, terima kasih Pak Ketua Paganari, Pak Coneng terima kasih, Bu Tati terima kasih, sahabat Yan Rizal Podcast. Inilah Kota Solo dan inilah Minangkabau yang segala sesuatu permasalahan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, karena kekayaan orang-orang Minangkabau dengan musyawarah dan mufakatnya. Perkara di pengadilan, bak kecil orang tua gitu, cie jadi arang, cie jadi abu, semuanya dikorbankan. Kalau di musyawarah, semuanya menjadi pemenang. Terima kasih Pak Coneng, Pak Ketua Paganari, Bu Tati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Apa ya?